Banyak yang nggak percaya bahwa saya itu berangkat ke Jepang yang jilid 2 ini berangkat secara mandiri. Emang bisa? Gimana caranya? Terus nanti izinnya gimana dan lain-lain. Nah, mari kita bahas di sini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan konnichiwa. Jumpa lagi bersama saya di sini Muayan. Dan di video kali ini saya ingin melanjutkan cerita kemarin bahwa di situ di video kemarin itu saya sempat bercerita tentang perjalanan saya berangkat ke Jepang jilid 2. Nah, di situ ada beberapa kejadian yang mungkin di luar dugaan. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu lagi, di sini saya ingin sharing lagi teman-teman. Sharing lagi dan berdasarkan beberapa pertanyaan yang masuk, di sini kita bahas bareng-bareng. Ada beberapa pertanyaan yang menurut saya menarik sekali untuk dibahas dan mungkin masih banyak teman-teman yang tidak mengerti, yang tidak tahu tentang bagaimana cara berangkat ke Jepang khususnya di program mandiri. Di program mandiri, program-program swasta, program pemerintah. Dan sebelumnya sebenarnya teman-teman sudah pernah saya bahas tentang bagaimana cara berangkat ke Jepang melalui program swasta non pemerintah atau yang pemerintah. Di video ini, khususnya thumbnail yang seperti ini, silahkan teman-teman tonton ulang. Di situ saya sudah bahas detail tentang bagaimana berangkat ke Jepang. Pokoknya itu video harus ditonton dan tidak akan dibahas lagi di video kali ini. Nah, di sini di video kali ini saya ingin fokus membahas bagaimana cara berangkat ke Jepang secara mandiri teman-teman, dan visa apa yang bisa diajukan untuk program mandiri ini, dan tentunya akan menghabiskan biaya berapa. Banyak yang nggak percaya bahwa saya itu berangkat ke Jepang yang jilid 2 ini berangkat secara mandiri. Emang bisa? Gimana caranya? Terus nanti izinnya gimana dan lain-lain. Nah, mari kita bahas di sini teman-teman. Yang pertama, mengapa sih saya itu berangkat secara mandiri? Banyak yang bertanya sama saya, bagaimana sih bisa berangkat ke Jepang khususnya? Nah, tadi sudah saya sampaikan, pertanyaan ini sudah pernah saya bahas di video ini. Silakan teman-teman tonton ulang. Nah, yang kedua, memang bisa berangkat mandiri ke Jepang. Ini banyak sekali yang tidak percaya ya teman-teman, kalau saya berangkat ke Jepangnya itu yang kedua kalinya secara mandiri tanpa melalui LPK dan lembaga-lembaga penyalur kerja lainnya. Saya langsung Chokusetsu ke TSK yang di Jepang. Nah, ini nanti saya akan bahas. Pertanyaan yang ketiga, emang gimana caranya dan apa saja persyaratannya? Yang keempat, visa apa saja yang bisa berangkat ke Jepang secara mandiri? Yang kelima, emang berapa biayanya kalau bisa berangkat secara mandiri? Tentunya lebih murah dan berapa gitu. Oke, kita bahas satu-satu. Mulai dari memang bisa berangkat mandiri ke Jepang. Bisa teman-teman. Nah, untuk berangkat ke Jepang secara mandiri, itu bisa teman-teman. Nah, yang harus disiapkan, ini korelasi dengan pertanyaan ketiga, nyambung. Dan gimana caranya, apa saja persyaratannya. Ini teman-teman yang harus disiapkan untuk program berangkat mandiri itu, yang pertama SSW dan bahasa Jepang. Bahasa Jepang JFT A2. Nah, JFT A2 itu kan sudah standar gitu ya. Sudah standar N5 dan N4 gitu. Dan SSW itu specific skill worker, itu sertifikat keahlian. Nah, teman-teman yang mau mengajukan visa ini mau kerja di bidang apa? Nah, di Indonesia teman-teman harus mengikuti SSW itu. SSW itu kalau saya khususnya ikut ujian spesifik skill worker yang khusus di bidang Kaigo. Nah, setelah mengikuti ujian tersebut dan lulus, dan mempunyai sertifikat bahasa Jepang yang paling rendah JFT A2,
atau sertifikat bahasa Jepang yang lainnya seperti JLPT, JITES, dan lain sebagainya yang hampir mirip gitu ya. Kembali lagi ke SSW teman-teman. SSW itu banyak ya, baik di bidang perawat, pertanian, pengolahan makanan, gemba, dan lain-lain. Silakan teman-teman cari sendiri, browsing sikengnya apa saja yang bisa diikuti di Indonesia. Setelah kita sudah punya dua-duanya, sertifikat SSW dan bahasa Jepang itu, tentunya kan kita mendaftar ya. Mendaftarnya di TSK. TSK itu kita bisa cari di Facebook, di Instagram, dan media sosial lainnya. Tentunya teman-teman juga perlu hati-hati di situ karena banyak sekali ya yang di-share di media sosial oleh staff-staff yang bekerja di Jepang, khususnya di bidang Tokutegino itu, yang mengurusi tentang visa ini orang Indonesia, karena banyak sekali. Nah, di situ teman-teman yang perlu hati-hati supaya tidak terjadi hal yang sama yang menimpa saya gitu. Nah, tentunya gitu. Nanti kan kita negosiasi, saya minat, saya punya sertifikat ini dan keahlian ini, nanti kita dikirimi formulir untuk mengisi di situ. Setelah kita mengajukan diri gitu, mendaftar, DM lah sama orang yang posting kerjaan itu, kita chat-chatan, kita diperlihatkan gaji kita misalkan untuk mendaftar pekerjaan ini, kita cocok atau tidak, kita negosiasi lah di situ. Nah, kalau kitanya cocok dengan lokasinya, dengan gajinya, kita fix di situ. Nah, langkah selanjutnya kita akan diberikan jadwal mensetsu lah, jadwal mendang lah. Kita sudah tahu lokasi tempat kerja kita, gaji kita berapa, baru tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak itu kan lebih detail lagi teman-teman, lebih detail lagi. Di situ teman-teman benar-benar baca, lebih detail lagi, baca, baru tanda tangan kontrak itu sudah dipegang. Selanjutnya kita medical check up dan lain sebagainya. Setelah semuanya terkumpul sama TSK, persyaratan-persyaratan kita sudah diajukan ke TSK, lalu TSK mengajukan izin tinggal. Izin tinggal di Jepang itu surat semacam Certificate of Eligibility. Di situ diajukan dan prosesnya paling lama itu 6 bulan teman-teman. Paling lama 6 bulan dan paling cepat 3 bulan. Nah, di situ kita nunggu. Nah, kalau COE ini kita sudah turun teman-teman, nanti ada kabar dari TSK sudah turun, lalu persyaratan untuk mengajukan EKTKLN itu kan perlu scan COE. Itu Certificate of Eligibility-nya atau COE-nya itu tidak perlu dikirim langsung untuk mengajukan EKTKLN, cukup di scan COE yang asli, lalu medical check up atau surat keterangan sehat, paspor, dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini untuk persyaratan mengajukan EKTKLN ini teman-teman, persyaratan-persyaratannya biasanya sering update. Jadi teman-teman jangan terpatok sama apa yang saya sampaikan ini. Bisa jadi tahun ini, tahun depan, dan tahun-tahun berikutnya bisa berubah. Jadi teman-teman harus selalu update untuk persyaratan-persyaratannya. Bahkan yang terupdate untuk tahun ini, COE itu tidak perlu dikirimkan ke Indonesia. Cukup di scan itu sudah bisa mengajukan visa di Konjen. Setelah EKTLN selesai, COE sudah dikirimkan ke Indonesia dan bisa kita mengajukan visa ke Konjen. Untuk mengajukan visa, teman-teman memang perlu dipersiapkan KTP asli ya tentunya. Paspor itu harus wajib. Dan COE asli itu. Di COE itu kan sudah dijelaskan ya teman-teman. Karena surat izin tinggal di Jepang sudah dijelaskan, nanti di Konjen, si Konjennya itu kan paham
kita ke Jepangnya mau apain gitu, dijelaskan di situ. Itu aja. Dan siapkan uang untuk mengajukan visa itu. Sekitar 400 ribuan gitu teman-teman. Dan yang terakhir teman-teman, berapa memang biaya untuk berangkat ke Jepang secara mandiri? Nah, secara mandiri ini sebenarnya tidak dipungut biaya. Nah, tergantung ya teman-teman. Terkadang ada TSK yang minta beli tiketnya itu sendiri dari Indonesia. Beli tiket pesawatnya sendiri dari Indonesia. Nanti biasanya itu slip pembayaran pembelian tiket itu disimpan dan kita ajukan untuk pengembalian dana di Jepang setelah nyampe di Jepang nanti. Biasanya seperti itu, ada yang seperti itu. Ya, kembali lagi ke pesan saya, jangan terpatok sama omongan saya teman-teman ya. Karena setiap orang jalannya kan berbeda-beda. Kalau saya full semuanya gratis. Cuman ada beberapa kejadian yang membuat saya seperti itu. Namun semuanya gratis teman-teman. Kalau bukan program mandiri memang bayar, iya. Memang iya. Bayarnya ke LPK, bayar jasa gitu, bayar pengurusan. Ya untuk biayanya bisa saya sepil di sini. Kalau harga 25 juta, 20 juta, 30 sampai 35 itu menurut saya udah umum gitu. Ada banyak sekali LPK, lembaga-lembaga penyalur itu mengambil dana yang sebesar seperti itu. Nominalnya seperti itu. Dan itu menurut saya wajar teman-teman. Wajar lah. Tergantung harganya LPK-nya. Udah harga umum lah. Harga umumnya seperti itu. Kalau teman-teman mau ngurus sendiri dengan biaya gratis, ya disiapkan aja teman-teman. Disiapkan segalanya lah, keberaniannya. Dan disiapkan segala resikonya gitu teman-teman. Jangan panik. Dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya nanti akan saya bahas lebih banyak lagi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Yang paling banyak itu pertanyaan-pertanyaan berapa sih gajinya ke Jepang? Berapa? Nanti di video berikutnya saya akan bahas itu. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu memang sangat sensitif ya, jadi harus dibahas secara detail nantinya. Supaya tidak salah paham. Cukup sekian dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.